uh, work, ya, kerja, dan energi, ya, energi. Jadi sampai pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa namanya gerak dari suatu benda, ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang gerak dari suatu benda dan hubungannya dengan apa hukum Newton, ya, hubungan dengan hukum Newton mengenai gerak, ya. Kemudian pada analisis tersebut seperti kita ketahui bahwasanya gaya, ya, gaya force itu dia merupakan besaran yang paling menentukan, ya, yang paling berperan mengenai apa namanya gerak, ya. Jadi dia gaya ini mempunyai peran yang utama dia, ya, untuk menentukan dari suatu gerak, ya. Jadi pada bagian yang ini kita akan membahas tentang apa namanya analisis alternatif, ya, tentang gerak, ya, hubungannya dengan energi dan juga nanti kita lihat momentum juga, ya, di mana secara apa namanya besaran-besaran ini merupakan besaran yang bersifat kekal, ya, kekal, kan, energi itu kan dia bersifat kekal, ya. Baik, kita akan lihat nanti pada bab ini tentang hukum-hukum kekekalan energi juga akan dibahas di sini, ya. Kemudian juga ada tentang momentum mengenai gaya-gayanya, ya, gaya-gaya yang terlibat. Kemudian juga kita yang sangat penting di sini adalah konsep tentang kerja ini, ya, konsep tentang kerja dan konsep tentang energi, bagaimana hubungan antara kerja dengan energi tersebut, ya. Oke, pertama-tama mari kita melihat dulu apa namanya tentang kerja yang dilakukan oleh, kita lihat bab yang pertama ini, kerja yang dilakukan oleh gaya yang konstan, ya. Di dalam fisika kerja itu diberi arti yang sangat spesifik, ya, yaitu merupakan untuk mendeskripsikan apa yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja, ya, ketika ia bekerja pada sebuah benda dan benda tersebut bergerak dalam suatu jarak tertentu, ya. Itu yang dikatakan dengan kerja. Jadi bagaimana ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda, ya, seperti ini. Mana datang? Bentar, ya. Spelling. Mana datang? Oke, kita lanjutkan aja. Baik, tadi jadi kerja itu merupakan
apa namanya, untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan apa yang dihasilkan oleh gaya ya. Sebentar, maaf. Bapak tutup dulu sebentar ya. Maaf ya, tadi ada apa kesalahan ini.
di PDF-nya tadi nggak bisa Bapak lanjutkan ke bawah di PDF-nya. Baik, seperti tadi sudah dijelaskan bahwasanya kerja itu adalah mendeskripsikan apa yang dihasilkan oleh gaya, ya, apa yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja pada benda, sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Nah, ini, jadi bendanya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, diberikan gaya, kemudian dia berpindah. Nah, itulah yang dikatakan dengan kerja, ya, kerja. Jadi lebih spesifik lagi, kerja yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya yang konstan, ya, oleh gaya yang konstan. Konstan di sini adalah konstan dalam hal baik arahnya ataupun besar dari gaya tersebut didefinisikan sebagai hasil perkalian besarnya perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Nah, jadi secara rumus dapat kita tentukan adalah besarnya perpindahan, besarnya hasil kali antara besar perpindahan, ya, dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Nah, jadi komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, gayanya adalah gaya yang kalau seperti ini dia akan menarik kotak ini. Dia menarik dengan gaya F tapi punya sudut tertentu, ya, punya sudut tertentu. Perpindahannya dalam arah horizontal. Sehingga gaya yang menentukan besarnya kerja itu adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan itu. Otomatis apa? Otomatis dia harus kita proyeksikan dulu searah dengan perpindahan ini. Kalau perpindahannya searah dengan sumbu X gitu, ya. Kalau kita ibaratkan ini dia adalah sumbu ini sumbu Y, ini sumbu X gitu, ya. Y, misalkan ini sumbu X. Jadi kalau kita ibaratkan perpindahannya ini adalah dalam arah sumbu X, berarti gayanya ini harus kita sejajarkan juga dia menjadi sumbu X. Artinya kita proyeksikan dia dalam arah X, ya. Nah, itu makna dari sebuah kerja, ya. Nah, jadi itu konsepnya itu, ya. Jadi saudara jangan salah konsep. Sehingga nanti untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kerja, saudara tidak keliru lagi, ya. Di mana F, ya, F yang ini yang ada titik dua apa namanya ini, garis dua ini, ya, garis lurus yang dua ini, itu adalah komponen gaya konstan F yang sejajar dengan perpindahan D, ya. Jadi yang sejajar dengan perpindahan D, kita dapat menulisnya dalam bentuk W ini adalah work tadi, ya, kerja, sama dengan FB cos theta. Jadi dia kita proyeksikan searah H di mana dia adalah cos, ya. Jadi F ini merupakan F cos theta, ya. Jadi dapat ditulis FB cos theta. Di mana F adalah besar gaya yang konstan, besar gaya konstan tadi yang ini, ya. D adalah besarnya perpindahan, kemudian theta adalah sudut antara arah gaya ini dengan perpindahan, ya. Arah gaya dengan perpindahan. Faktor cos theta muncul karena F cos theta, ya, sama dengan ini, sama dengan ini, ya, sama dengan F ini. Adalah komponen gaya yang sejajar dengan D, ya. Kerja ini dia adalah besaran skalar, ya. Jadi dia besaran skalar. Hanya mempunyai besar saja, ya. Nah, dia hanya ada besarannya saja yang merupakan. Jadi dia tidak berpengaruh arahnya. Yang berpengaruh arah apa? Yang berpengaruh arah adalah gaya, ya, gaya. Jadi kemanapun perpindahan, kemanapun arah gaya, dia akan selalu
memberikan hasil yang positif ya. Walaupun misalkan nanti saudara memisalkan apa namanya seperti ini ya. Nah, arah ke kirinya ini misalkan kita buat negatif. Kiri ini negatif, kanannya ini positif, ya. Yang ke atas ini positif, misalkan. Yang ke bawahnya ini negatif, ya. Nah, kemanapun arahnya, kalau saudara misalkan arah perpindahannya ke bawah, misalkan ya, arah perpindahannya ke bawah. Dia berpindah ke bawah, misalkan. Ke bawah sini dia berpindah, nah, ya, D-nya ke bawah. Gayanya, nah, lihat di sini, gaya yang akan menentukannya itu adalah yang sesuai dengan arah perpindahan. Jadi kemanapun arah perpindahannya, dia harus sesuai dengan arah dari F-nya, ya. F yang menyertai dari gaya tersebut. Jadi kerja itu dia selalu positif nilainya, dia tidak ada negatif. Ya. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, mari kita lihat. Ini ada seseorang ya. Nah, ini saudara dia melihat seseorang ini kan. Ada seseorang yang apa namanya, yang mengangkat sebuah apa ini, kantong belanjaan ya. Nah, ini ada sebuah kantong belanjaan. Di mana dalam kasus ini dapat saudara lihat gaya yang diberikan kepada benda, tetapi tidak ada kerja yang dilakukan oleh benda tersebut. Ya. Tidak ada kerja yang dilakukan oleh benda. Ya. Contohnya ini, jika saudara misalkan menenteng sebuah kantong belanjaan seperti yang dibawa orang ini ya. Nah, jadi dia menenteng kantong belanjaan yang mempunyai berat, tapi dia diam saja di sini kan. Ketika dipegang oleh orang ini dia akan diam kan. Nah. Kemudian orang ini ya tidak ada melakukan kerja ya. Orang ini tidak ada melakukan kerja pada kantong ini. Kenapa? Karena ya kantongnya dia diam saja di sini ya. Tetapi memang ada gaya di sini. Gayanya kayak apa? Nih dia, orang ini kan mengangkatnya kemana? Ke atas kan? Dia mengangkatnya ke atas. Tetapi total gaya yang bekerja di sini adalah 0. Kenapa? Karena gaya yang diberikan orang ini adalah untuk melawan gaya berat ini ya. Gaya berat dari kantong. Gaya berat dari kantong dilawan oleh orang ini dengan memberikan gaya ke atas. Sedangkan orang ini berpindah dalam arah horizontal ya. Benda gaya yang diberikan pada benda dalam arah vertikal ya. Nah, untuk melawan gaya berat ini. Sehingga apa? Sehingga gayanya sama dengan usahanya sama dengan 0 ya. Ya. Nah, karena dia berjalan, orangnya berjalan secara horizontal, tetapi gaya yang diberikan secara vertikal. Jadi orang ini tidak ada memberikan usaha kepada kantong plastik ya, dan kantong plastik juga tidak ada memberikan kerja ya. Kerjanya ya 0 karena dia hanya diam aja di tangan orang ya. Nah, kalau orangnya ya ada usahanya. Orangnya kan berjalan ya. Tapi usahanya terhadap kantong itu tidak ada ya, karena gaya yang diberikannya adalah ke
atas ya. Ya, walaupun saudara misalkan menggunakan rumus ini, rumus yang ini ya. Jadi kalau saudara gunakan rumus yang ini, rumus W sama dengan F D cos theta. Coba saudara masukkan F-nya berapa? FP misalkan ya. Coba kita buat W sama dengan FP. Nah, FP apa namanya? FP-nya berarti FP seperti tadi ya, masih seperti ini ya. Nah, atau langsung saja kita tulis FP dikali D perpindahannya ya dikali cos tetanya. Tetanya ini sudutnya berapa ini? Berapa sudutnya? Sudut antara perpindahan dengan gaya ini sudutnya berapa? Ferdinand Ompu Sunggu. Ferdinand Ya, Pak. Ompu Sunggu. Ah, berapa sudutnya ini? Antara gaya dengan ini. 45, Pak. Tegar Anugrah. Ini sudutnya berapa Tegar Anugrah? Iya, Pak. Ini sudutnya berapa ini? Antara gaya ini FP ya dengan perpindahan ini. Berapa sudutnya? 90, Pak. 90. Nah, cos 90 berapa? FP dikali D dikali cos 90. Cos 90 berapa? 0, Pak. Berapa? Rio Aryan? 0, Pak. 0. Nah, berarti usahanya sama dengan 0. ya, usahanya 0 ya. Nah, jadi terbukti juga dengan menggunakan rumus itu dia tidak ada usaha di situ yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Oke, baik kita lihat contoh soal ya. Nah, contoh soal ini memang agak komplit ya. Kalau sebelumnya saudara kurang memahami, artinya kalau saudara tidak mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan yang sebelumnya, maka saudara akan kewalahan untuk yang berikut-berikutnya ya. Karena untuk yang berikut ini kita akan membahas semuanya ya, mulai dari perpindahan, kecepatan, percepatan ya. Nah, semua hukum berlaku di sini ya. Baik, ini kita lihat sampel example 6.1 ini. Kerja yang dilakukan pada PT ya. Work done on a crate. Sebuah peti dengan massa ya 50 kg ditarik sejauh 40 meter. Ya, jadi ada seseorang menarik sebuah peti yang bermassa 50 kg sejauh 40 meter dalam arah lantai yang horizontal dengan gaya konstan yang diberikan oleh orang tersebut. Jadi gayanya adalah gaya konstan dengan gaya FP 100 Newton. Nah, jadi ada gaya yang diberikan 100 Newton terhadap peti tersebut ya. Peti tersebut massanya 50 kg. Kita lanjutkan. Yang bekerja membentuk sudut. Sudutnya di sini adalah 37 derajat. Seperti pada gambar ini ya. Lantai tersebut kasar dan memberikan gaya gesek. Ya, row. Dan memberikan gaya gesek sebesar FFR-nya 50 Newton. Determine, hitunglah atau tentukanlah kerja yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada peti. Ya, gaya yang bekerja pada peti itu. Dan gaya total dan
kerja ya. Dan kerja total yang dilakukan terhadap PT. Nah, jadi dimintanya situ gaya total dan gaya yang bekerja pada PT tersebut. Sehingga kita harus gambarkan dulu diagram benda bebasnya ya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja di PT tersebut. Jadi bisa kita gambarkan diagram benda bebasnya atau DBB ya. Diagram benda bebas. Jadi saudara gambarkan dulu diagram benda bebasnya. Seperti yang di sini, nggak apa-apa kita buat lagi ya supaya kita lebih saudara lebih pasti juga. Jadi di rumah, jadi saudara buat juga ya dengan kertas. Jadi kita ulang gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut ya. Kemudian kita buat sistem koordinatnya ya, x dan y ya, dalam arah x dan dalam arah y. Ke atasnya dalam arah y dan dalam arah X. Kemudian dia berpindah sejauh 40. Ya, dia berpindah ya. Jadi dia berpindah dari sini ke sini sejauh 40 meter. 40 meter. Kemudian dia ada masanya, berarti ada gaya beratnya ya. Ada gaya berat. Massa kali gravitasinya. Kemudian ada gaya normal yang melawan dari gaya berat ya, F normal. Jadi ada gaya normalnya. Kemudian juga ada gaya geseknya ya. Nah, gaya gesek arahnya otomatis berlawanan dengan arah perpindahan ya, karena dia menggesek kan, artinya dia melawan. Nah, F R gaya gesek ya. FFR-nya, ada gaya geseknya. Kemudian ada FP-nya sebesar 100 tadi ya. Nah, kemudian ada gaya ke sini yang FP besarnya adalah 100 Newton. P sebesar 100 Newton. Dengan sudut terhadap perpindahan adalah sebesar 37 derajat. Nah, ya, sebesar 37 derajat. Jadi dari ilustrasi ini kita dapat menentukan ya gaya-gaya apa saja yang bekerja di sini. Tentu kita analisis satu-satu ya. Kita analisis satu-satu. Yang pertama kita lihat apa namanya kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan gaya normal itu dia sama dengan 0 ya. Nah, yang ini dia sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan dalam arah Y ya. Dalam arah Y-nya dia tidak berpindah. Dia hanya berpindah katanya dalam arah X saja. Nah, otomatis berlaku di sini hukum Newton yang pertama pada arah ini, pada arah Y ya. Sorry ya. Jadi kita gambar di sini aja. Oke, kita ulang lagi gambarnya ya. Jadi ada gaya yang bekerja, ini arahnya X, Y, X, Y. Kemudian ada gaya berat ya, M kali G. Ada gaya normal, F, N. Kemudian ada gaya gesek, F, F, R. Kemudian ada gaya FP ya. Sebesar 100 Newton. Ya, kemudian nih sudutnya theta 37 derajat ya. Dan dia berpindah sejauh
berpindah sejauh 40 meter. Ya. Artinya berpindah sejauh 40 meter. Dia berpindah sejauh 40 meter. Ya. Nah, kemudian kita analisis satu-satu. Kita lihat yang pertama dalam arah Y. Dalam arah Y di sini dia gaya yang bekerjanya di sini adalah total gaya yang bekerjanya adalah 0 ya, karena tidak ada terjadi perpindahan di sini. Sehingga dapat kita buat bahwasanya sigma Fy, jadi kita buat di sini ya, sigma Fy sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Positifnya itu ke atas. Jadi kita buat positifnya ke atas ya. Ke atasnya itu positif, ke bawahnya dia negatif. Kalau ini dia positifnya ke kanan, ke kirinya dia negatif ya. Ke kirinya negatif. Oke. Sigma Fy sama dengan 0. Kemudian apa saja gaya yang bekerja di sini? Yang positif, Fn. Nah, berarti kita tulis Fn. Negatif ke bawah, M dikali dengan G ya. Sehingga Fn atau gaya gesek, gaya normal itu sama dengan M dikali dengan G ya. M dikali dengan G. Karena dia tidak ada perpindahan ya sudah ya kita biarkan saja. Berarti kita cari gaya sekarang dalam kemudian jika ini kita proyeksikan searah ini semua, maka dia akan menjadi 0 juga ya. Nah, artinya Fn kita proyeksikan ke sini, dia tidak ada pengaruhnya ya. Fn ke sini atau Mg ke sini, dia juga tidak ada pengaruhnya. Kemudian yang ada pengaruhnya mana? Nah, ketika Fp. Nah, oke, ini masih ada yang kurang nih. Sorry, Bapak salah ini. Bukan hanya ini saja ya, karena kan dia ada ini juga ada di sini ya. Sorry Bapak salah tadi. Yang ini kan kita uraikan dulu di sini dia. Ya. Fp Fp sin ya. Jadi yang ini Fpy ya, kita buat aja Fpy. Kemudian ini juga ke bawah dia Fpx ya, Fpx. Fpy ini dia merupakan Fp sin ya, Fpy sama dengan Fp sin 37. Kemudian yang Fpx sama dengan Fp cos 37 ya. Ini sin, ini cos. Cos 37. Oke, ini sin 37, ini cos 37. Nah, oke, dari sini kita balik ke sini lagi. Sigma Fy ya, sigma Fy sama dengan 0. Fn ditambah Fpy ya, Fpy dikurang Mg sama dengan 0 ya. Nah, itu gaya yang bekerja pada arah pada arah total gaya yang bekerja pada arah Y ya, pada arah Y. Jadi boleh kita cari masing-masing dia, boleh juga kita totalkan per arah ini ya. Nah, jadi kalau kita cari masing-masing nanti kita akan mendapatkan
Oke, dia akan tetap 0 juga. Jadi gaya total yang bekerja di sini Fn sama dengan ya, berarti Mg, M dikali G dikurang 100 Newton kali cos 37 ya. Nah, inilah gaya yang bekerja dalam arah Y. Nah, total gaya yang bekerja dalam arah Y. Jadi kita ambil saja satu Fn di sini ya. Fn setelah kita totalkan dia Fn Mg 100 Newton dikali cos 37. Kemudian Fn ini ya, Fn ini ketika dia nanti kita kita totalkan sesuai dengan arah perpindahan ya. Sesuai dengan arah perpindahan maka nanti dia juga akan menjadi 0 juga ya. 0 juga. Nah, coba kita cari satu lagi ada FFR, kemudian dalam arah FFR sudah ada nilainya ya, FPX sudah FFR dia sudah ada nilainya, tadi gaya gesek itu nilainya adalah sebesar 50 Newton ya. 50 Newton. Ini kita gabung saja dia. Kita gabung ini. Ya, satuannya adalah Newton. Oke. FFR Newton, kemudian FPX FPX sama dengan FP berarti 100 cos 37 ya, cos 37. Cos 37. Kemudian ini dapat kita cari 100 cos 37 50 Newton, ini Fn saja Bapak rasa sudah cukup ya. Karena nanti dia juga akan menjadi 0 dia ketika kita masukkan dia ke rumus kerja ya. Jadi kemudian baru kita cari kerjanya, kerja akibat Fn. Kita WFN, kerja akibat Fn berapa kerjanya? Tentu dia sama dengan Fn dikali dengan Fn arahnya ke atas ya, arah Fn ke atas. Kemudian kerjanya itu dia berpindah searah ini ya, searah X. Berarti sudutnya berapa? Ini Fn. Ini X-nya berarti sudutnya 90. Fn, ini Fn, ini D. Arah D berarti 90, Pak. Ya, berarti Fn dikali cos 90. Cos 90, Pak. Cos 90. Berarti dia hasilnya 0, Pak. 0. Berarti usaha dalam arah X itu tidak ada dia ya. Dalam arah Y itu tidak ada, 0 dia. Nah, kalau akibat FFR usahanya berapa? W F FR. Arahnya kemana? Arahnya Berlawanan. Ya, arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan. Ya, berarti kita main sudut saja. Ya, kita main sudut saja. Ya, kalau ini terhadap arah perpindahan sudutnya berapa? FFR ini. FFR-nya arahnya ke kiri. Nih, ini arah dari FFR. Kemudian arah perpindahannya ke sana, D-nya. Berarti sudutnya berapa ini? 180, Pak. 180. Benar ya, 180 derajat. Jadi otomatis di sini 50 dikali cos 180. Berapa dia? Cos 180 kan? Ya. Udah di sudut pula ini. Terbaca lah ya. Karena sempit ini.
Jadi di atas ini aja. Nah, oke. WFR sama dengan 50 dikali dengan cos 180. Nah, berapa cos 180? Min 1. Min 1. Kemudian dikali dengan, oh ya lupa Bapak nih. Dia kan harus dikali dengan perpindahannya ya. Kali ini kan perpindahannya tidak ada dia kan. Dikali dengan perpindahan dalam arah Y tadi. Nah, perpindahannya kan 0 juga ya. Dalam arah Y kan nggak ada perpindahan. Ntar kita hapus. Kita hapus dulu. Ntar tadi Bapak minum ya. 50 dikali cos. Ini ada yang keliru juga ini. Ntar. D-nya nggak ada karena kan usaha itu harus ada gaya dikali perpindahan ya. Perpindahannya belum ditulis tadi ya. Perpindahannya dalam arah ini berapa? Dalam arah ini ya FN ini. Perpindahannya tidak ada 0 kan. Nah, kalau ini dia perpindahannya juga perpindahannya berapa ini? Dalam arah apa? Dalam arah X itu perpindahannya berapa? Nah, dan kita persingkat lagi dia ya supaya lebih apa? Kita tarik dia ke atas. Oke. WFR sama dengan 50 rumusnya tadi kan FR-nya kemudian dikali cos 180 dikali dengan perpindahannya berapa? Berapa perpindahan dalam arah X? 40. Hah? 40 meter. 40 ya? 40 tadi ya, 40. Ya. Jadi ini sudut ya. Cos 150 jadi 50 dikali min 1 dikali dengan 40. Jadi berapa hasilnya ini? Min 200, Pak. Min 2000, Pak. Ya, min 2000. Min 2000 satuannya apa? Oh ya, tadi Bapak lupa satuannya. Jadi satuannya, nanti kita lihatlah satuannya. Kalau yang untuk yang ini, Newton kali meter itu, ini kan satuannya ini Newton, 50 Newton. Ini 40 meter, Newton meter ya. Newton meter itu dia sama dengan Joule ya. Jadi 2000 Joule ya. Karena Joule itu nama orang dia huruf besar, sama dengan Newton itu nama orang dia huruf besar. Nanti kalau saudara ujiannya Joule saudara buat huruf kecil, Bapak salahkan ya. Newton N-nya saudara buat huruf kecil, Bapak salahkan. Kalau meter boleh. Jadi kalau yang nama orang itu nggak boleh huruf kecil, harus huruf besar. Jadi sudah dapat kita dua buah usaha ya pada benda ini. Yang pertama usahanya itu sama dengan 0 ya. Kemudian usaha yang berikutnya min 2000. Kemudian dia terhadap FPX-nya ya, FPX-nya yang ini. Terhadap akibat dari FPX itu W-nya adalah W akibat dari FPX itu sama dengan FPX-nya sendiri di FX-nya berapa? 100 dikali cos 37. Cos 37 berapa? Oke, kita tulis saja lah cos 37 ya. Cos 37 dikali dengan 40. Ya, 40 tadi kan perpindahan. Ini hasilnya berapa ini? Berapa hasilnya? Coba dicari. Cos 37 kali 100 kali 40. Sekitar berapa dapatnya? 3.000-an. Kalau di buku itu sekitar 3.200. 3.200. Nah, jadi di buku itu 3.200 joule ya, 3.200 joule. Baru kita totalkan gayanya tadi. Jadi total gayanya itu adalah
usahanya ya. Kita tambahkan. Kita hapus dulu yang ini. Hapus yang mana ya? Yang ini aja kita hapus ini. Ini Bapak record ini, jadi nanti bisa saudara ulang lagi ya, yang Bapak hapus ini. Iya. Oke. Oke, jadi W total sama dengan berapa jadi yang ini, yang WFN ini? Berapa nilainya? 0. Tambah W akibat WFR berapa? Min 2000 ya. Joule min 2000 joule. Joule huruf besar ditambah 3200 joule ya. S tidak pakai titik ya. Jadi usaha totalnya adalah 3200 dikurang 2000 sama dengan 1200 joule. Nah, inilah gaya total yang bekerja pada PT ya. Oke. Kita balik ke ke buku ya. Kita balik lagi ke buku Gian Coli. Nah, ini dapat sudah lihat, mungkin ini agak sedikit berbeda dia prosesnya ya. Tapi hasilnya kira-kira sama lah gitu ya. Jadi atau bisa juga kita mencari menggunakan gaya total ya seperti ini. Jadi gaya total seperti yang Bapak ini kan tadi, Bapak buat tadi ya. Nah, jadi gaya total pada arah X dan gaya total pada arah Y kan. Arah Y tadi udah jelas, nilai Fn sekian, kemudian kita proyeksikan searah dengan searah dengan perpindahan didapatkanlah 0 kan. Nah, kalau dalam arah X ya tinggal kita jumlahkan dia. Fp ditambah dengan FFR ya atau dikurang dengan FFR karena FFR-nya arahnya berlawanan. Nah, berarti 3000 berapa ini? FP ini besarnya lebih kurang 100 dikali cos 37 tadi ya. Nah, dikurang dengan 50 Newton ya. Nah, dikali dengan perpindahan. Ya, dikali dengan perpindahan. Jadi hasilnya lebih kurang sama nanti ya, 1200. Oke? Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ini ini contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua nanti saudara yang mempelajari lagi ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya yang bervariasi, artinya dia gayanya tidak beraturan ya. Bagaimana kalau seandainya gaya yang bekerja itu dia tidak konstan? Kalau tadi kan gaya yang bekerjanya adalah konstan ya. Baik, untuk gaya yang tidak beraturan ini ya, atau gaya yang bekerja pada benda itu dia tidak konstan ya. Kalau gayanya bekerja konstan dapat kita selesaikan dengan rumus yang di atas tadi ya, atau rumus
berapa tadi 6.1 ya. Kalau di sini dikatakan di rumus 6.1 kita ketahui pada berbagai kasus itu ada gayanya tersebut dia arahnya itu dan besarnya berubah ya. Contohnya di sini dikatakan adalah ketika sebuah roket menjauhi dari bumi. Nah, jadi ketika roket itu dia menjauhi dari bumi, maka sebuah roket yang menjauh dari bumi ya, itu dilakukan kerja untuk mengatasi gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasinya gimana? Karena gaya gravitasinya itu makin lama dia kan berkurang ya. Nah, kemudian kenapa? Karena dia gaya gravitasi itu seperti kita ketahui pada hukum gravitasi kemarin ya, hukum gravitasi itu semakin jauh dari bumi, dari pusat bumi, maka dia akan semakin berkurang karena dia adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Kemudian contoh yang lainnya adalah gaya yang diberikan oleh pegas ya, yang bertambah terhadap besarnya rentangan yang diberikan oleh pegas. Jadi kalau kita tarik pegas kan makin lama dia akan semakin memanjang ya. Atau gaya yang kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan pada waktu menarik sebuah kotak atau peti ke atas bukit yang tidak mulus. Nah, jadi kita menarik sebuah kotak, tetapi permukaannya tidak mulus gitu. Tentu kita akan berubah-ubah gaya yang akan kita berikan. Pada saat dia pada saat dia agak sedikit curam, tentu kita akan menarik dengan energi yang lebih besar atau dengan gaya yang lebih besar. Kalau dia agak sedikit mendatar, tentu gayanya akan lebih rendah gitu ya. Nah, sehingga gaya yang bekerjanya nanti akan berubah sehingga usahanya juga akan berubah ya. Nah, dapat dijelaskan pada grafik seperti ini ya. Kita dapat karena perubahan jarak yang terjadi pada setiap kerja tersebut, pada setiap gaya yang diberikan, perpindahannya berbeda-beda ya dari berdasarkan gaya yang diberikan ya. Maka dapat digambarkan dengan grafis. Kemudian nanti kita bisa menentukan perpindahan ini ya, kita hitung. Oke. Jadi pada gambar dari gambar 6A dan 6B ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan ya, variable force in the work done by a variable force in moving an object ya. Jadi
kerja yang dilakukan oleh gaya yang tidak beraturan pada waktu memindahkan sebuah benda antara dua titik sama dengan luas daerah di bawah kurva. Ya, jadi ya, dia kerjanya itu adalah ini ya, luas daerah ini di bawah kurva. Jadi gaya dikali dengan perpindahan di antara kedua titik tersebut ya. Jadi kita dapat menentukan ini gaya kurva antara gaya dengan perpindahan di antara dua titik tersebut ya. Jadi luas ini, luas area ini adalah kerja ya. Definisi dari kerja itu, kalau seandainya dia tidak beraturan ya, kita dapat menghitungnya dengan melihat dengan luas area dari sebuah kurva. Ya. Jadi artinya nanti tentu ada suatu persamaan yang akan kita dapatkan dari kurva tersebut. Baik, berikutnya kita lihat energi lagi ya, energi. Pertama energi kinetik dan prinsip kerja dari energi ya. Energi ini merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam sains ya, dalam sains. Jadi dia merupakan suatu ilmu yang sangat penting. Ya, tapi apa namanya definisi dari energi ini apa namanya, kita tidak bisa ya memberikan definisi umum yang sederhana mengenai energi dalam satu kata saja. Jadi dia apa namanya, energi dapat didefinisikan masing-masing ya. Artinya dia dengan energi tertentu dia dapat dapat didefinisikan secara sederhana ya. Seperti kita lihat bagaimana energi kinetik ya dan energi potensial. Kalau energi kinetik dia secara apa namanya translasi ya, translation kinetic energi, dan energi potensial ya. Jadi nanti pada bab berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis energi yang lain ya. Tapi yang paling penting di sini adalah energi itu dia kekal ya. Jadi energi itu dia kekal. Jadi dia hanya berpindah ya. Jadi energi itu dia hanya berpindah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi ini dapat kita lihat. Jadi kalau secara sederhana kita dapat mengartikan energi itu adalah apa namanya, kemampuan untuk melakukan kerja ya, the ability to do work. Jadi secara sederhana kita dapat mengartikan energi itu adalah ability, berarti itu kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan kerja ya. Misalkan seperti kita lihat di sini ya, kita akan membahas tentang energi energi kinetik ini. Ya, jadi ini ada sebuah mobil yang bergerak, yang berpindah dengan kecepatan tertentu ya, yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Seperti kita ketahui bahwasanya gaya total yang bekerja itu adalah, atau usaha total yang pada sebuah benda itu adalah besarnya gaya total ya,
besarnya gaya total dikali dengan besarnya perpindahan yang terjadi. Ya. Nah, jika kita menerapkan di sini hukum Newton yang kedua, karena dia berpindah artinya di sini ada terjadi percepatan ya, berpindah dengan terjadinya perubahan kecepatan. Di sini dapat saya lihat ya, dari V1 menjadi V2 dia berpindah, kemudian ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu didefinisikan sebagai percepatan ya, atau A ini. Nah, jadi dari hukum Newton kedua kita bisa ketahui bahwasanya gaya total yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan massa dikali percepatannya ya. Massa dikali percepatannya. Nah, dengan menganggap dia merupakan gayanya ini percepatannya adalah percepatan konstan, kita dapat menggunakan rumus GLBB ya untuk menghitungnya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali D. Kalau dalam rumus rumus GLBB itu kan dia 2 dikali A dikali S ya. S dia rumusnya di sini. Tapi di sini S-nya itu adalah kan perpindahannya D ya. Jadi kita buat di sini D. Sehingga kita dapat menulis besarnya A atau besarnya percepatan yang terjadi ya. Besarnya percepatan itu adalah ya tinggal saudara pindahkan saja yang ini ya. Nah, ini dari mana datangnya? V2 kuadrat ditambah V1 kuadrat sama dengan ya. Sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali D. Nah, 2 dikali A dikali D. Nah, kita mau mencari A-nya ini. Nah, jadi kita pindahkan A-nya itu. Ya. Berarti 2A dikali D sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya, dipindahkan dia ke sebelah V1. Ya, kan? Kemudian A-nya V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan D ya. Nah, dari situlah datangnya rumus yang ini ya, rumus yang di sebelah ini. Rumus yang ini. Ya. Nah, jadi disederhanakan dari rumus yang ini ya, dari rumus ini. Oke. Kita lanjut. Kemudian dari sini kita substitusikan dia ke dalam rumus ini ya, M kali A. Nah, sehingga nanti kita dapat menentukan kerja dari rumus F dikali dengan D sama dengan F-nya ini adalah M dikali A dikali D ya. M, A-nya kita ambil A yang dari sini ya. A ini. Kita pindahkan dia ke sini ya. MA jadi mengganti yang A ini. Jadi M V kuadrat dikurang 1 kuadrat per 2D. D dikali dengan D. D hilang ya. D yang ini, D ini hilang. Tinggal lagi dia V2 kuadrat dikurang 1 kuadrat per 2 dikali dengan M ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kerja ya, atau gaya atau kerja total ya, kerja total yang dilakukan oleh ya, atau dia dapat ditulis sama dengan di sini adalah untuk arah horizontal ya. Nah, itu kita dapat menentukan besarnya kerja dari sebuah benda atau kerja total yang bekerja dari sebuah benda itu adalah setengah dikali setengah dari sini ya. Setengah MV kuadrat, MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ya. Nah, tadi seperti diketahui bahwasanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja ya. Dari definisi tadi kita dapat menentukan bahwasanya setengah MV2 kuadrat
sebagai energi kinetik ya, energi kinetik dari sebuah benda. Nah, di energi kinetik dari sebuah benda, sehingga didapatkanlah dari situlah datangnya rumus energi kinetik. Ya, jadi kerja itu W total itu merupakan delta EK ya, delta KE ya, di sini KE dia ya, energi kinetik. Energi kinetik ini ditulisnya KE di sini. Kalau kita bahasa Indonesia kan tentu dia akan menjadi EK ya, energi kinetik. Di mana rumus dari energi kinetik adalah setengah dari M V kuadrat. Ya. Jadi bisa kita katakan kerja itu perubahan dari energi, ya. Perubahan dari energi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kerja total ya, hanya kerja saja, kerja total. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kerja total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya ya. Jadi seperti yang Bapak tulis tadi rumusnya. Di perubahan dari sebuah benda, kerja total yang dilakukan oleh sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya. Ini merupakan prinsip prinsip dari kerja energi. Ya, ini di bawah ini. Jadi artinya prinsip kerja energi ini hanya berlaku ya jika apa? Jika kerja total yang dilakukan pada benda, yaitu kerja yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh semua gaya pada benda tersebut. Nah, sehingga berlakulah ini ya, hukum kerja energi. Contoh-contohnya dapat saudara lihat di sini ya. Pada 6.4 itu 6.5 ya, 6.5, kemudian juga 6.5 ya. Ada dua contoh soal di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat energi kinetik. Kalau yang tadi, sekarang kita lanjut energi potensial ya. Kalau energi potensial ini merupakan energi yang dihubungkan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi benda dengan lingkungannya ya. Itu energi potensial. Misalkan pegas pada jam yang diputar merupakan contoh dari energi potensial. Pegas jam mendapatkan energi potensialnya karena dilakukan kerja oleh orang yang memutar jam tersebut. Jadi karena dia memutar jam, sehingga berlakulah energi potensial pada jam. Kemudian yang paling umum ini dapat kita lihat di sini ya, energi potensial dari sebuah benda ya, atau energi potensial dari gravitasi ya. Sebuah batu atau sebuah benda yang dipegang tinggi di udara mempunyai energi potensial karena posisi relatifnya terhadap bumi. Jadi kalau seandainya saudara memegang sebuah benda ya, atau misalnya saudara memanjat bergelantungan, itu saudara mempunyai energi potensial. Kenapa? Karena ada energi potensial yang diakibatkan oleh gravitasi bumi ya, karena kita posisi relatifnya terhadap bumi ya.
Nah, ketika saudara melepaskan diri dari bergantung atau batu, ketika saudara memegang batu itu, saudara lepaskan karena saudara mempunyai massa ya, maka saudara akan tertarik ke bawah ya. Sehingga apa? Sehingga dapat kita buat suatu suatu gaya yang bekerja pada benda tadi yang dijatuhkan atau yang bergelantungan tadi, itu adalah massa dikali gravitasi ya, atau gaya berat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan tingginya itu ketika dia dijatuhkan itu adalah D-nya itu adalah setinggi H ini, Y2 Y1 ya. Ini dapat sudah lihat cos-nya cos 0 karena dia diambil dalam posisi ini ya, Y, jadi dia searah ya dengan gravitasi. Sehingga dapat kita tentukan bahwasanya energi total yang bekerja pada benda yang diangkat ya, atau benda yang mempunyai suatu ketinggian, itu energi totalnya adalah atau kerja totalnya adalah, atau kerja apa ini? Kerja luar ya, X. Berarti kerja luar ini, kerja luar akibat dari pengaruh gaya ini. Jadi kerja eksternal ya. Atau kerja apa ini namanya? Eksternal ya. Ini gaya eksternal ini. Jadi gayanya gaya eksternal itu adalah M dikali G. Kemudian berarti kerjanya juga kerja eksternal. Kerjanya apa rumusnya? M dikali G dikali H. Jadi MG H ya. Jadi gravitasi yang bekerja pada benda sewaktu bergerak dari Y1 ke Y2 dan melakukan kerja padanya yang sama, yaitu ini kerja yang sama, WG adalah FG D cos theta. Jadi yang bergerak dari ketika dia bergerak dari Y1 ke Y2 maksudnya ya. MGH cos theta, di mana sudutnya adalah 180 karena FG dan D menunjuk ke arah yang berlawanan, jadi WG sama dengan min MGH. Jadi maksudnya dari sini ya, dari akibat dari apa ini FG. Nah, jadi karena dia melawan ya ke bawah. Kalau ini dia ke atas kan, gaya apa namanya ini? Gaya eksternal M dikali G. Kemudian juga ada gaya yang melawan ke bawah M kali G juga. Ya. Sorry, ini gaya normal kita ibaratkan ini ya. Gaya eksternal ini ibaratnya gaya normal. Ini adalah gaya beratnya ya. Kemudian setelah mencapai ketinggian tertentu, kita lepaskan bendanya ya. Benda itu dari keadaan diam, kemudian benda itu kita jatuh bebas di bawah pengaruh gravitasi, maka benda itu akan memiliki kecepatan. Nah, jadi bisa kita hitung kecepatannya di sini ya. Kecepatannya itu adalah dengan menggunakan rumus percepatan tetap ya, karena dia sampai di atas kita lepaskan, tentu dia akan mengalami percepatan. Percepatannya adalah percepatan tetap percepatannya ya, karena peningkatan kecepatannya itu sama ya. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam rumus percepatan tetap itu V kuadrat sama dengan 2GH ya. Jadi, setelah jatuh dengan ketinggian H. Jadi pada saat dia mencapai titik bawah itu, kecepatannya adalah 2 dikali G dikali dengan H. Kemudian setelah itu dia akan mempunyai energi kinetik ya. Energi kinetiknya berapa? Setengah mv kuadrat. Berarti setengah m 2GH. 2-nya hilang ya. 2GH ini V-nya tadi ya. V kuadrat setengah mv kuadrat. Jadi setengah m 2GH sama dengan mGH ya. Artinya apa? Artinya
kita dapat mendefinisikan energi potensial gravitasi sebuah benda sebagai hasil kali berat atau mg dengan ketinggian tadi. Jadi dengan ketinggian. Jadi kita dapat menentukan besarnya energi potensial itu adalah M dikali G dikali dengan Y. Dan total kerjanya adalah Mg Y2 dikurang Y1. Jadi artinya total energi yang bekerja pada benda tersebut adalah energi potensial pertama dikurang energi potensial yang kedua, atau perubahan dari energi potensial. Ya. Baik, ini contohnya. Ini dapat saudara dapat saudara pelajari nanti ya. Contoh dari pembahasan energi potensial. Kemudian, oke, ini kita lewatkan saja ya energi. Ini adalah mechanical energi, berarti energi mekanik dan kekekalannya ya. Jadi jika pada benda itu yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif, maka berlaku rumus seperti ini ya. Maka berlaku rumus delta EK ditambah delta EP sama dengan 0. Atau artinya energi awal ya, energi awalnya ini energi kinetik awal, energi potensial awal, energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal ditambah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, itu sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapat membuat suatu rumus total energi energi mekanik total ya. Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kita masukkan dia kita buat dengan kita analisis dia dengan menggunakan gaya-gaya konservatif. Tinggal kita satukan saja ya. Berarti yang KE2 dengan PE1 KE2 dengan PE2 ya. Kemudian ini dipindahkan ke sebelah KE1 dengan PE1 ya. Berarti energi kinetik akhir sama dengan energi kinetik awal. Artinya E2 sama dengan E1 konstan. Jadi ini adalah hukum kekekalan energi ya. Jadi hukum kekekalan energi itu berbunyi jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total dari sebuah sistem itu dia tidak bertambah ataupun tidak berkurang pada proses apapun ya, pada proses apapun. Energi tersebut tetap konstan atau dia kekal. Kemudian untuk yang penyelesaian masalah-masalahnya 6.7 ya. 6.7 itu 6.7.8.9 itu saudara pelajari. Dan kita akan lihat sampai 6.9 ya, saudara pelajari. Termasuk contoh soalnya kita akan lihat daya ya. Kita akan lihat daya sekarang. Daya itu dia merupakan kerja per waktu ya. Jadi perubahan energi dibagi dengan waktu. Itu adalah satuannya. Kalau tadi satuan kerja itu adalah joule, kalau daya itu satuannya watt, joule per detik. Jadi joule per detik. Jadi seberapa daya saudara, misalkan saudara perubahan energi terhadap waktu yang terjadi terhadap kita. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jadi saudara sudah pelajari teorinya tentang energi ya, kerja dan sampai dengan daya.
daya ini hanya kelanjutan daripada kerja ya. Kalau dia akibat dari energi potensial maka mgy. Kalau dia akibat dari energi kinetik setengah mv kuadrat ya. Jadi kalau dia akibat dari energi kinetik mgh. Kalau akibat dari energi potensial seperti ini dia adalah mgy ya. Nah, nanti analisis ini contohnya ada ya. Baik, ada yang ditanyakan kira-kira? Silakan. Nah, memang agak cepat Bapak ini karena ada kegiatan sesudah ini juga ada kegiatan untuk pengisian ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak Bapak cukupkan ya. Nanti tugas sudah dikumpul semua ya. Nanti akan ada tugas yang baru. Kalau saudara misalkan ragu dengan tugasnya, silakan ditanyakan juga boleh. Pak, Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tezar Wiraguna dengan NDM G1CN021064. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk penilaian tugas minggu belakang apakah sudah selesai semua Pak? Ya. Untuk penilaian tugas minggu belakang apakah sudah selesai semua Pak? Sudah selesai ya. Gimana? Maksudnya kan ini Pak, ada yang sudah masuk di email tuh Pak, penilaiannya Pak. Oh iya. Itu kan Bapak coba kemarin masukkan ya. Nah, jadi gimana, apakah tersimpan atau gimana? Jadi Bapak coba memasukkannya. Jadi itu yang Bapak nilai itu yang mengumpulkan. Nah, yang tidak mengumpulkan ada berapa? 4 orang kalau nggak salah. Yang di sistem itu ada 4 orang yang tidak mengumpulkan. Nah itu nilainya ya 0 Bapak buat di situ kan. Nanti dia akan terkirim ke email ya. Maaf Pak, untuk atas nama Tezar Wiraguna belum masuk Pak ke email Pak. Oh belum masuk ya. Nanti Bapak coba lagi. Tapi itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah itu. Ya baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Karena Bapak kan sudah tahu kan siapa yang mengumpul, siapa yang tidak mengumpul, siapa yang terlambat ya. Dia datanya ada di situ. Nanti Bapak yang menentukan nilainya ya. Ya baik Pak. Oke. Nggak ada lagi ya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.